Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dan tidak lupa salam sukses serta salam potret. Kembali lagi di channel saya, Putra Nilafam, yang dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sesuatu, yaitu tentang budidaya ikan nila. Apakah peluang bisnis ini sangat menguntungkan atau tidak? Itu tergantung. Sebenarnya banyak sekali peluang usaha yang dapat Anda coba atau sobat-sobatku untuk dicoba. Namun tidak semua usaha itu mudah untuk diraih mencapai puncak kesuksesan. Namun jika sobat menginginkan usaha dengan modal minim, kalau menurut saya sih anti gagal dan untung besar, yaitu budidaya ikan nila adalah pilihan terbaik bagi saya pribadi. Karena saya pribadi itu dapur ngebul itu ya dari hasil budidaya nila, alhamdulillah. Mengapa demikian? Karena usaha ternak atau budidaya ikan nila ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan yang lainnya. Bukan yang lainnya itu tidak berarti, bukan. Tetap semua usaha itu, apapun bentuknya, itu mempunyai kelebihan. Kenapa saya terjun di dunia nila atau budidaya nila? Karena modal dikit, caranya gampang, mudah, efisien. Anda tidak perlu ragu, karena yang umumnya peternak nila ini yang meraih raupan hasil omset hingga jutaan per bulan banyak. Per bulan puluhan juta banyak, dan bahkan ratusan juta pun banyak. Karena pangsa pasar luas. Pernahkah Anda bertanya, atau sobat bertanya, atau kawan-kawan bertanya-tanya, mengapa sebagian peternak ikan nila bisa mendapatkan keuntungan yang besar? Hal ini tidak terlepas dari pangsa pasar ikan yang bagus. Utama dalam budidaya ikan nila itu, satu diantaranya kita harus mengetahui media yang kita pakai. Kita mau menggunakan media apa dulu? Karena terkadang-kadang kita itu tidak pernah menyadari bahwa pentingnya media yang kita pakai itu apa dulu. Nah, dari situ kita akan mengetahui bagaimana cara pengolahan medianya. Karena antara media kolam tanah atau kolam beton atau kolam terpal ataupun tambak atau KCA itu sudah berbeda-beda untuk pengolahan dalam sistem yang dipakai medianya. Jadi nggak semudah itu. Contoh sekarang untuk pengolahan media tanah dengan media terpal itu sudah berbeda. Kita nggak bisa samakan. Gitu. Kalau kita bermain di media kolam, kita mau menggunakan bakteri atau nitrobakter itu masih bisa. Dan tidak menggunakan itu pun juga bisa. Berbeda kalau kita bermain di kolam tanah, mau nggak mau kita harus menggunakan nitrobakter, karena nitrobakter itu sangat berpengaruh pada kualitas
kolam tanah ataupun tambak sama, kita harus menggunakan menggunakan bakteri, nitrobakter atau probiotik itu. Nah, untuk penerapan dalam kolam tanah harus kita olah dulu sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, atau sebelum kita ke sistem pengolahan air nanti. Di situ ada pengolahan kesehatan ikan, di situ nanti ada pakan gitu. Jadi balik lagi, dalam pengolahan kolam tanah itu kita harus menggunakan bakteri, mau bakteri nitrobakter yang Nitrosomonas, Pseudomonas, atau sejenis lactobacillus atau apapun, itu kita harus menggunakan itu karena di dalam kolam tanah atau yang berlumpur itu amonia itu sangat harus diolah. Nah, gitu nggak bisa. Sedangkan untuk kolam terpal, mau nggak mau kita harus pakai nitrobakter, belum tentu juga. Karena apa? Kolam tanah itu mudah untuk dibersihkan. Kolam terpal, maksudnya kolam terpal itu mudah untuk dibersihkan. Apalagi kolam terpal yang kolam bundar. Jadi sudah ada sentral drainnya. Jadi kolam terpal bundar itu untuk membuang kotoran, kapanpun kita bisa membuang kotoran. Beda dengan kolam tanah. Kalau kita menggunakan kolam media tanah, nggak bisa kita keluarkan tiap hari, nggak bisa, atau tiap menit, tiap detik nggak bisa. Tapi kalau kolam bundar, media terpal itu bisa. Tuh. Jadi kita tidak menggunakan bakteri. Bagaimana cara tidak menggunakan bakteri? Ya kita kasih air, atau kita kocori atau panturin air dengan air baru. Bagaimana nanti kalau nggak ada air baru? Kalau tidak ada air baru, kita bikin sirkulasi, jadi diputar. Kolam bundar kita sedot pakai pompa, nanti menggunakan sistem biologis atau yang biasa disebut orang-orang itu menggunakan sistem RAS. Nah, sistem RAS itu walaupun tidak bermain di bakteri, itu nggak masalah. Nggak perlu sebenarnya. Beda dengan menggunakan sistem vlog. Vlog itu harus kita menggunakan bakteri. Karena nggak akan terbentuk suatu vlog kalau tidak menggunakan bakteri. Tuh. Kelebihannya apa? Ya sama kelebihannya, tergantung kita cara mengolahnya. Itu jadi utama. Makanya kalau teman-teman sobat-sobat mau istilahnya berbudidaya tentang nila, kita harus tahu dulu bab atau permasalahan atau cara mengelola media kolam terpal, media kolam tanah, media kolam beton, ataupun KJA, karamba jaring apung. Itu berbeda. Bedanya banyak enggak banyak, tipis. Tapi walaupun tipis, itu perlu. Jangan disamakan. Disamakan juga bisa gitu loh. Tapi alangkah baiknya tidak kita samakan. Terus banyak sobat-sobatku yang bertanya tentang apa sih keunggulannya, mana sih media yang paling bagus. Semuanya bagus, dari media apapun semuanya bagus. Itulah, semua bagus, tergantung metode atau sistem yang kita pakai. Sistem yang kita pakai apa, harus berpatokan dengan ini, sistem ini, sistem itu. Iya, bisa dijadikan patokan, tapi tidak bisa dijadikan sebagai apa? Coba saya tanya, komen di
kolom komentar. Jadi di sini saya akan menerangkan semua sistem ini khusus hanya untuk pemula. Jadi pemula itu kalau bisa gunakanlah media kolam terpal, karena kolam terpal itu sederhana, satu biaya tidak mahal, yang kedua efisien. Apakah kolam terpal ini lebih bagus daripada kolam tanah? Belum tentu juga, cuma ini hanya untuk khusus pemula itu. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya bisa menjelaskan itu aja sementara, karena ada nanti segmen selanjutnya saya akan lebih memperdalam tentang masalah media kolam terpal dulu ya, karena kebanyakan sobat-sobat kita itu bertanya tentang kolam tanah, kolam terpal gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, abaikan saja. Subscribe biar saya akan memberikan channel-channel selanjutnya yang mungkin bisa membantu sobat-sobat sekalian. Salam potret.